Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya sehat selalu. Kali ini saya Wita Yusriatin dari SDN Domimbaan, Kecamatan Paji, Situbondo akan memberikan materi tentang tema 5 kelas 6. Tema wira usaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 3 ini yaitu 1. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Tujuan yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. 3. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang tujuan keempat, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Ayo, kita bahas satu persatu. Pernahkah kalian mendapatkan cedera mata? Tentunya pernah dong. Cedera mata banyak sekali ya. Contohnya ya, salah satu contoh adalah ini. Mungkin kalian masih ingat dengan mainan ini. Mainan apa? Iya, benar. Mainan mancing ikan. Kita bisa pancingnya kita masukkan ke sini. Ya, langsung kita dapat umpan. Kenapa? Karena di dalam ikan ini ada magnetnya sehingga bisa tertarik. Contoh berikutnya adalah seperti ini. Kira-kira apa anak-anak? Ya, benar. Papan magnet. Bisa dihapus, bisa muncul kembali. Kemudian, mainan ini. Masih ingat? Iya, truk Thomas. Dia bisa berjalan sendiri anak-anak. Ya tidak? Sekarang, kamu akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Percobaan sifat-sifat magnet. Banyak sekali langkah-langkahnya atau banyak sekali poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, tujuan percobaan dulu. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Yang kedua, alat magnet. Alatnya berupa magnet. Yang ketiga, bahan. Bahannya terdiri dari ini. Apa ini anak-anak? Peniti. Ya, benar. Bahan kedua yaitu paku. Paku payung. Bahan yang ketiga adalah buat apa? Menulis. Apa ini? Pensil. Bahan keempat, kertas. Bahan yang terakhir adalah ini dia, ballpoint. Langkah berikutnya adalah yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya kalian bisa mencoba satu persatu bahan-bahan tersebut. Mulai dari peniti, paku payung, pensil, kertas, dan ballpoint yang didekatkan dengan magnet. Contohnya ini, peniti kita dekatkan kepada magnet. Apa yang terjadi? Kalian bisa tulis di hasil percobaan tersebut. Maka yang tunggu-tunggu adalah tentang tulisan laporan berdasarkan percobaan yang akan kamu lakukan adalah sebagai berikut. Terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan. Hasil percobaan tersebut kalian bisa simpulkan. Hasil tersebut bisa kalian simpulkan sehingga magnet memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama,
memiliki gaya tarik. Contohnya, pertama, memiliki gaya tarik. Contohnya seperti ini. Peniti dengan magnet. Dia tarik-menarik. Yang kedua, memiliki kutub utara dan selatan. Yang ketiga, kutub yang senama tolak-menolak. Contohnya, utara dengan utara, maka akan tolak-menolak. Namun, kalau utara dan selatan, maka akan tarik-menarik. Yang keempat, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Contohnya adalah kertas, kemudian di belakang kita letakkan peniti, dan di belakangnya lagi kita letakkan magnet. Apa yang terjadi? Dia akan menempel, bisa didorong ke sana dan ke sini. Sesuai dengan yang keempat, yang kelima, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Contohnya adalah magnet dapat menarik logam. Namun, jika pensil kita dekatkan, apa yang terjadi? Dia tidak menarik. Untuk itu, kalian perlu melakukan perjalanan dengan hati-hati dan menarik kesimpulan dengan seksama. Baiklah, untuk menjadi seorang anggota dalam kelompok percobaan, maka perlu adanya formulir. Ya, formulir kita banyak temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti contoh yang seperti ini. Bu, mau daftar. Terima kasih anakku. Terima kasih. Ini adalah contoh formulir yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan. Di formulir tersebut ada petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Contohnya adalah yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Kemudian yang kedua, isilah formulir dengan huruf besar. Yang ketiga, tulisan alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulisan alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub atau kelompok. Contohnya adalah kelompok percobaan tersebut. Yang keenam adalah ada tanda tangan disertai nama lengkap. Tahukah kamu apakah formulir itu? Formulir itu dari bahasa Belanda. Namanya formulier, yang artinya kertas yang berisikan beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Yang kedua adalah tujuan teks formulir tersebut. Tujuannya adalah sebagai bahan dasar menyalin kembali keterangan dari data diri seseorang. Yang ketiga, komponen teks formulir. Ada 3 bagian, yaitu kepala formulir, ada badan formulir, dan ada penutup. Manfaatnya adalah 1. Merekam data. Yang kedua, mengurangi kesalahan pesan yang dibandingkan dengan cara lisan. Beberapa banyak contoh. Contohnya seperti yang tadi Ibu tunjukkan, ada anak tersebut yang memberikan formulir untuk masuk sekolah di SDN 2 Mimbaan. Ya, contoh lebih jelasnya bisa kalian lihat seperti ini. Perhatikan, ada kepala formulir, ada badan formulir, dan ada penutup. Kepala formulir di situ ada kop, ada pernyataan, ada tulisan formulir pendaftaran SDN 2 Mimbaan. Yang kedua, badan. Badan formulir berisikan dengan nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Di penutup ada nama terang. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih kalian memahami lagi, maka kalian bisa mencoba menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang telah Ibu tunjukkan. Pada belajar ini, maka kita dapat simpulkan, yaitu sifat-sifat magnet. Dari sifat-sifat magnet tersebut, yang pertama memiliki gaya tarik. Yang kedua, memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang ketiga adalah kutub senama tolak-menolak.
kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Seperti tadi yang telah Ibu contohkan. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Yang terakhir adalah magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Contohnya hanya benda logam. Kesimpulan terakhir adalah formulir. Formulir bisa diartikan adalah kertas yang harus diisi oleh seseorang untuk memberikan informasi tentang data diri. Itulah anak-anak dari Ibu tentang pembelajaran 3, subtema 1, tema 5, kelas 6. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan terakhir dari Bu Ita, jangan lupa 4M. Apa itu 4M anak-anak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan lupa makan teratur dan tidur yang cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.